Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizal Novianto. Kali ini kita kedatangan ya tamu istimewa dari dosen FKIK UIN Malang. Ya. Namun beliau saat ini sedang belajar ya di luar negeri, yaitu di Malaysia untuk menempuh studi lanjut S3. Ya, Alhamdulillah kita bisa mendatangkan beliau, walaupun hanya lewat Zoom untuk berbicara lebih jauh ya terkait materi yang sangat menarik yang seringkali beliau bahas kalau eh, Anda semua mengikuti ya akun beliau di baik di Instagram maupun di YouTube, yaitu tentang topik investasi. Selamat pagi, Dr. Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Rizal. Gimana kabarnya hari ini? Iya, Alhamdulillah sehat. Di sana juga aman, dokter? Sehat? Alhamdulillah lancar saja. Di hari Minggu pagi Ya, ini, ya studinya lancar. studi lancar. Semoga Oke, sudah. doakan saja semoga segera selesai. Oke, amin, amin, amin. Semoga bisa cepat kembali ke FKIK ya untuk mengabdi. Ya. Baik, kita akan bicara ini, dokter, masalah investasi yang seringkali kalau kita mengikuti Instagram ya dari Anda, itu seringkali bicara masalah investasi. Ya. Terutama kalau di akun Instagram itu saham sebenarnya, tapi kita tidak akan membahas ke sana langsung. Kita akan coba membahas lebih ringan dulu ya, yang ringan-ringan terkait masalah investasi. Baik, Dokter Malik, langsung saja ya. Ini yang mungkin perlu ditanyakan ya, yang paling mendasar ini adalah kenapa ya, kenapa Dokter Malik ya, seorang dokter, seorang dosen, tertarik untuk berinvestasi seperti itu. Oke, Silakan, Dokter. sebelum terima kasih atas waktunya, Dokter Rizal yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing ya. Sebelumnya saya akan memberikan disclaimer dulu ya, disclaimer bahwa saya bukan seorang financial advisor yang tersertifikasi ya. Sertifikasi saya masih sertifikasi dosen ya, jadi belum sertifikasi financial advisor dan mungkin tidak akan memiliki itu ya di masa yang akan datang. Saya hanya sharing ya, sharing tentang apa yang saya lakukan dan juga sharing opini-opini saya terkait dunia financial market ya. Dari opini-opini yang saya sharingkan ya tentu bisa jadi ada yang benar, bisa jadi ada yang salah. Jadi saya mengharapkan semua audiens ya, semua audiens di sini atau di akun-akun media sosial saya setelah mendengarkan apa yang saya sharingkan kembali lagi mempelajari secara mandiri ya, karena keputusan jual dan beli itu ada di tangan masing-masing. Itu disclaimer yang harus saya sampaikan di awal. Nah, kembali ke pertanyaan Dr. Rizal tadi, kenapa kok tertarik di investasi ya? Kalau saya pribadi, kenapa ya? Karena berbagai hal yang sudah saya pelajari. Yang paling utama ya, menurut saya ya, investasi itu bukan untuk menjadi kaya ya, tujuan utamanya. Tapi investasi itu untuk melindungi kekayaan kita yang sekarang kita peroleh atau yang di masa datang akan kita peroleh, itu tetap nilainya ya, menjaga nilai kekayaan kita ketika kita nanti sudah tidak memiliki sumber pendapatan lagi. Jadi itu adalah tujuan utama investasi saya. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini saya tidak pikir, oh kalau saya investasi saya nanti akan menjadi miliuner atau triliuner, enggak. Yang ingin saya tekankan ya, niat saya investasi itu, oh nanti ketika saya sudah tidak bekerja, baik itu ketika pensiun atau mungkin saya harus pensiun dini karena satu dan lain hal, itu kekayaan yang sudah saya miliki saat ini atau yang sudah saya tabung selama beberapa tahun ini itu tidak hilang ya, tidak hilang atau tidak turun nilainya ketika nanti saya sudah tidak bekerja lagi. Itu tujuan utama investasi saya, Dr. Rizal. Oke, oke. Baik, tadi
tapi cukup menarik juga ya karena kan Anda ini dosen yang apa namanya sekaligus ASN ya. Artinya tadi dikatakan Anda sebenarnya punya dana pensiun sudah disiapkan oleh negara seperti itu. Nah, kenapa kok tidak eh, apa ya cukup dengan mengandalkan dana pensiun itu atau bagaimana? Apakah memang ingin dikembangkan supaya lebih banyak lagi yang didapat? Seperti apa, Dokter Malik? Ya, karena kita tidak bisa memastikan masa depan ya. Kita tidak bisa memastikan masa depan. Ya seperti yang kita ketahui ya, kita tidak tahu apakah kita akan pensiun sesuai dengan jadwal ya. Misalnya jadwalnya ini kan umur ya kalau dosen kan 65 tahun ya. Kalau yang bukan dosen mungkin 60 tahun ya. Apakah 65 tahun nanti ketika saya 65 tahun itu apakah masih ada dana pensiun? Kita nggak tahu kan. Atau seandainya ada dana pensiun, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan nanti, ya kan? Eh, Kemudian yang kedua adalah saat ini kan kita mungkin sudah memiliki ini ya, memiliki penghasilan ya, penghasilan rutin ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu ya, penghasilan rutin yang selama ini kita nikmati itu apakah akan berhenti sewaktu-waktu, berkurang ya, misalnya karena PHK ya kita nggak tahu ya, atau misalnya karena masalah kesehatan sehingga kita harus pensiun dini ya. Sementara kita masih memiliki tanggungan anak, istri atau mungkin keluarga dan dari ketidakpastian itu kita harus mempersiapkan segalanya ya. Itu yang menjadi perhatian dari saya. Oke, ya mungkin jadi poinnya lebih kepada itu ya, menghadapi ketidakpastian di masa depan itu yang memang harus kita siapkan. Salah Iya, satunya adalah dengan cara investasi, seperti iya itu ya. betul Rizal. Oke, baik. Eh, kemudian nih, nah awal mula masuk investasi itu seperti apa? Bagaimana cara memilih investasi yang tepat itu yang terutama bagi kita-kita yang si pemula ini ya, mungkin nanti bisa diambil pelajaran oleh yang lain seperti itu. Kalau masih baru pertama ini enaknya seperti apa nih? Kalau mau mulai berinvestasi kayak gitu. Oke, sebenarnya hampir semua orang yang terutama yang sudah memiliki penghasilan ya, sebenarnya sudah memulai untuk investasi ketika dia menabung. Ya, jadi kalau kita menabung di bank misalnya atau ditaruh di deposito, sebenarnya kita sudah memulai untuk berinvestasi. Tapi masalahnya tabungan itu kan tidak bisa menghasilkan return yang eh, lebih besar daripada inflasi, ya, terutama tabungan bank ya. Kalau misalnya deposito itu sebenarnya ada return ya, jadi deposito per tahun itu bisa sampai 2%, 3% ya. Tapi masalahnya inflasi itu kan bisa sampai 4% sampai 5% di Indonesia. Jadi itu sama artinya dengan kalau kita eh, nabung di bank ya, kita nabung di bank 1 juta, itu tahun berikutnya uangnya tetap 1 juta, tapi nilainya itu sudah tidak 1 juta lagi. Jadi 900 mungkin 950.000 nilainya. Ya, itu kalau 5% ya. 950.000. Artinya kalau misalnya 2 tahun berikutnya, berarti yang 1 juta itu sudah jadi 900.000. Ya, maka kalau kita ingin berinvestasi, ya carilah investasi yang dapat melindungi dari risiko inflasi. Ya, jadi kalau inflasi di negara kita di Indonesia itu rata-rata 3-5%, ya berarti carilah investasi yang return-nya di atas 5%. Nah, itu yang konsep pertama yang harus kita pegang dulu. Kalau misalnya, oh saya sudah deposito, berarti saya sudah investasi. Ya boleh-boleh saja, tapi investasinya tetap tidak bisa mencapai tujuan tadi. Tujuannya untuk melindungi kekayaan, ya kan? Kalau deposito jelas tidak bisa melindungi kekayaan karena return-nya di bawah inflasi. Nah, apa sih eh, investasi yang return-nya di atas deposito? Sebenarnya banyak, atau di atas inflasi ya.
banyak macamnya ya, banyak macamnya dari dari obligasi negara, ya, surat berharga negara, ada reksadana, ya, terus kemudian ada peer-to-peer lending misalnya, sampai di investasi di bursa saham. Nah, banyak pilihannya ya. Sekarang kalau pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita memulai? Cara pertama yang harus kita lakukan atau yang sudah saya lakukan ya, yang sudah saya lakukan adalah yang pertama yang pasti belajar ya. Kita harus belajar dulu sebelum melakukan sesuatu ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita mau mengobati orang sebagai dokter ya, kita langsung cari pasien dulu ya, mengobati sambil belajar kan nggak mungkin. Pasti kan kita harus belajar dulu. Nah, sekarang banyak metode belajar yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama ya dari mengikuti webinar, terus kemudian menonton channel-channel edukasi finansial ya, seperti channel inilah. Channel ini yang memang tujuannya adalah untuk sharing, berbagi pengalaman serta edukasi di dalam financial market atau dalam area investasi. Jadi kunci pertama adalah belajar dulu. Itu yang ingin saya sampaikan, Dr. Rizal. Oke, belajar dulu untuk mengetahui pemilihan instrumen yang tepat seperti itu, dan bagaimana persiapan-persiapan untuk mulai terjun di investasi. Ya, Nah, eh, enggak, tadi ada sedikit yang menarik ya, kecil tadi ya. Nilai apa kekayaan kita akan tergerus yang namanya inflasi tadi ya. Dicontohkan kalau punya tabungan 1 juta saat ini, 1 tahun lagi kalau inflasinya 5%, berarti tabungan kita apa nilainya berkurang menjadi 950.000. Mungkin bisa lebih jelaskan, mungkin konkretnya seperti apa itu. iya. Jadi inflasi itu adalah peningkatan nilai jual suatu barang, ya. Atau kalau bisa dibalik adalah penurunan nilai tukar suatu mata uang, itu inflasi. Contohnya, misalnya kita punya 1 juta ya, kita punya 1 juta. Hmm. Sementara harga apa? Harga se- ya misalnya harga satu bungkus roti ya itu adalah 50.000 ya. Jadi pada tahun 2022 ketika kita membeli roti, misalnya kita mau beli roti nih selama setahun ya, selama setahun uang 1 juta itu bisa untuk membeli 20 roti ya, benar ya, 20 kali 50.000 Hmm. ya. Ya. Tapi di tahun 2023 ya, tadi kan 2022. Ketika di tahun 2023 ya, uang yang sama 1 juta yang kita simpan dari tahun kemarin itu ketika kita mau belikan roti itu hanya bisa membeli eh, tadi 20 ya, hanya bisa membeli 19 Hmm. roti. Karena apa? Karena rotinya harganya naik dari yang pertama 50.000 Hmm. menjadi 55.000. Misalnya seperti itu. Itu hitungan kasarnya ya. Jadi tolong nanti kalau kalau detailnya salah bisa dikoreksi ya. Tapi kasarnya segitu. Bayangkan kalau misalnya kita tidak melakukan investasi, kita punya uang 1 miliar di tahun 2022. 1 miliar itu mungkin bisa beli emas katakanlah 10 kilo misalnya. Kita simpan di bank ya. Terus kemudian 20 tahun lagi kita mau menikahkan anak kita, terus kemudian mau ngasih sebagai sebagai mas kawin ya. Yang 1 miliar itu tidak bisa membeli 10 kilo, tapi hanya bisa membeli misalnya 5 kilo. Nah, berarti kan intinya artinya kekayaan kita kan berkurang kan? Karena kenapa? Ya karena Oh, kita iya. taruh di bank. Nah, jadi itu penjelasan bagaimana nilai tukar mata uang itu menurun terhadap nilai suatu barang. Kalau nggak kita investasikan, Oh, iya. otomatis kekayaan kita itu sebenarnya berkurang dari 10 kilo emas di tahun 2022 menjadi 5 kilo emas 10 tahun lagi. Oh, jadi di situ memang ya pentingnya investasi. Jadi kekayaan kita itu kalau memang dibiarkan itu lama-lama akan tergerus yang namanya inflasi kalau memang tidak ada upaya untuk berinvestasi seperti itu ya. Jadi lagunya
lagu anak-anak dulu yang kita dengerin tuh keliru dong ya. Lagu apa itu? Mentimbung yuk kita nabung, kan ngajak nabung ke bank, tang Iya. ting tung jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Tapi nggak dapat untung ya berarti ya. Ya, jadi ya memang ini memang kamuflase ya sebenarnya. Kalau hanya nabung saja, ya nabung ya tetap harus ya. Nah, karena kalau nggak nabung kita nggak mungkin investasi. Cuma kalau karena kan misalnya penghasilan saya katakanlah 10 juta per bulan, terus kemudian saya menabung 2 juta. Ya, kalau misalnya 10 tahun 2 juta itu kan jadi 20 juta kan. Seakan-akan memang 20 juta itu berkembang menjadi, ya seakan-akan tabungan kita berkembang dari 2 juta ke 20 juta selama 10 tahun. Tapi kalau kita hitung benar-benar, ya kalau kita hitung benar-benar, dengan rate inflasi yang 5%, dikali 10 tahun, ya berarti kan sudah 50% ya, untuk tabungan di tahun pertama. Berarti kan di tabungan tahun pertama yang 2 juta, itu nilainya sudah menjadi 1 juta. 1 juta. Ya, Oh iya, iya. untuk yang tabungan di tahun kedua yang 2 juta, nilainya sudah menjadi misalnya 45%, berkurang 45%. Jadi 1.100.000 dan seterusnya. Jadi sebenarnya Iya. dengan kita menabung 2 juta dikali 10 tahun itu sebenarnya ya kita dapat 20 juta, tapi nilai tukarnya itu sebenarnya nggak 20 juta lagi gitu. Iya. Nilai tukar di tahun pertama aja sudah tinggal 1 juta. Berarti 20 juta tuh ibaratnya cuman apa ya, dalam tanda kutip sisa 19 juta itu dari tahun pertama aja. Ya, benar. Ya, benar. 19 juta. Ya itu maksudnya mungkin ini ya. Artinya kemampuan kita kalau hanya mengandalkan tabungan di masa depan itu ya tidak akan bisa membeli barang yang sama di tahun sekarang. Itulah. Ya, Tadi contohkan tadi apa ya, emas tadi ya. ya, Awalnya bisa beli di tahun ini kita bisa beli 10 kilo dengan uang sekian, tapi di tahun 2000 apa beberapa tahun ke depan belum tentu kita bisa mampu membeli di harga yang sama seperti itu. ya, benar. Baik, ya memang perlu jadi concern kita semua itu ya, berarti untuk mulai melek investasi agar kita tetap mampu ya untuk melanjutkan melanjutkan kehidupan. Wah, Ya. bahasanya kok berat. Ya kalau kalau orang Eh, yang pekerjaannya bagus, kemudian tiap tahun gajinya meningkat, nggak pensiun-pensiun mungkin tidak akan terasa inflasi. Tapi kalau misalnya bagi yang pendapatannya itu tetap, ya, atau tingkat kenaikan pendapatannya itu tidak besar dari tahun ke tahun, ya itu pasti kita akan rugi ketika sudah beberapa puluh tahun lagi. oh iya betul, betul. Oke, oke. Terus, nah ini tadi kan disarankan untuk belajar dulu. Nah ini kan Dr. Malik kan sudah belajar ya. Nah kemudian mungkin bisa di-sharing nih bagaimana eh, apa langkah awal dulu itu mulai masuk investasi, kira-kira milih pemilihan investasi yang tepat itu seperti apa, bisa diceritakan versi versi pengalaman Dr. Malik kan. Ya. Oke. Mungkin secara definisi mungkin bisa jadi kata-kata saya mungkin kurang tepat secara teori ya, tapi saya akan menyampaikan dengan bahasa yang sederhana mungkin ya. Eh, Kalau menurut saya investasi bisa dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Yang pertama investasi yang tradisional ya atau yang konvensional dan investasi di dunia financial market atau pasar uang. Kalau investasi pertama yang saya lakukan ketika saya dulu setelah lulus kuliah kemudian kerja, yang pertama pasti dua investasi yang juga dilakukan oleh sebagian besar orang Indonesia ya. Yang pertama adalah deposito, ya membeli deposito dan kemudian membeli eh, logam mulia atau emas. Nah, itu pasti investasi yang saya kira hampir semua semua orang Indonesia tahu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian saya juga juga membaca, mendengarkan banyak
banyak webinar dan sebagainya, saya jadi tahu bahwa ada investasi yang lain selain yang tradisional, yaitu di dunia financial market atau di dunia pasar uang. Contoh-contoh investasi di dunia financial market yang pertama ya adalah surat berharga negara atau obligasi negara atau surat hutang negara, baik itu yang syariah maupun yang non syariah. Kalau yang syariah biasanya dikenal dengan sukuk, ya. Kalau yang non syariah ya biasanya dikenal dengan nama SBN, ya, surat berharga negara atau obligasi. Obligasi sendiri ada obligasi negara dan obligasi perusahaan swasta. Ini beda-beda. Intinya mereka baik itu negara maupun perusahaan swasta itu mengeluarkan surat hutang. Jadi mereka mencari hutang ke kita, terus kita beli suratnya, uangnya berarti masuk ke negara atau masuk ke perusahaan, lalu mereka memberikan kupon atau bagi hasil. Nah, bagi hasilnya biasanya diberikan selama setiap bulan. Nah, ini masing-masing pengeluar surat hutang beda-beda, ya. Ada yang ngasih return atau bagi hasil dari 6% bahkan sampai 10%. Nah, ini adalah investasi kategori yang pertama. Selanjutnya di dunia financial market ada lagi yang mungkin sudah umum adalah investasi di bursa saham. Artinya kita membeli saham suatu perusahaan, kemudian kita simpan sahamnya. Setiap tahun perusahaan akan membagi bagi hasil, ya, membagi bagi hasil yang berupa dividen, ya. Lalu kalau misalnya sahamnya ini kinerjanya bagus, misalnya kayak saham BCA, kemudian perusahaannya tiap tahun mencetak untung, sahamnya yang kita beli dari Rp1.000 per lembar, setelah beberapa tahun menjadi Rp5.000 per lembar. Artinya kita mendapatkan bagi hasil dividen dan juga mendapatkan kenaikan capital gain istilahnya, atau kenaikan harga saham. Yang kalau misalnya kita jual, ya berarti kita sudah untung kurang lebih 400% dari 1.000 ke harga 5.000. Nah, itu contohnya. Kemudian ada investasi-investasi lain, ya, investasi-investasi lain seperti seperti peer to peer lending, ya, atau yang terkenal dengan kita meminjamkan, ya, uang kita ke suatu perusahaan, yang perusahaan itu akan menggunakannya untuk modal usaha dan kemudian mereka akan membagi pokok yang kita pinjamkan dan bagi hasilnya. Ya, itu contoh-contoh beberapa investasi. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa kita sebaiknya melakukan diversifikasi, ya, diversifikasi. Diversifikasi itu artinya ya kita berinvestasi di investasi yang tradisional maupun yang di financial market sesuai dengan resiko profil yang kita miliki. Kenapa? Karena ya masing-masing itu mempunyai risiko investasi. Jadi nggak sama risikonya. Risiko investasi di saham, risiko investasi di obligasi, ya, risiko investasi beli emas atau risiko investasi beli tanah misalnya, itu masing-masing memiliki tingkat risiko yang berbeda, yang itu tercermin dari tingkat return atau tingkat laba, kalau misalnya boleh kita katakan, yang berbeda juga. Gitu, Rodrizal. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu semua Anda masuk di semua instrumen investasi itu atau bagaimana, Dok? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya. Jadi tentu Wih. tidak langsung, ya, tidak langsung, ya, karena kan ya namanya saya sendiri kan sudah bekerja sekitar berapa tahun, ya, dari 2009, ya. Saya lulus 2009, sekarang berarti sudah lebih dari 12 tahun, ya. Artinya 10 tahun pertama mungkin, ya. 10 tahun pertama saya belum belum mengenal dunia financial market. Jadi investasi ya hanya di tabungan, deposito, terus kemudian mungkin beli tanah, ya, beli tanah yang nanti rencananya kita wariskan untuk anak cucu, ya, misalnya. Terus kemudian membeli emas, ya, standar lah. Semua orang pasti juga punya simpanan emas, ya. Itu yang saya lakukan di 10 tahun pertama. Terus kemudian setelah kemungkinan kemarin kita menghadapi pandemi, ya, akhirnya kan saya juga banyak waktu luang karena work from home. Nah, dari situ saya mulai
membuka wawasan terhadap banyaknya informasi tentang dunia investasi di luar investasi yang secara tradisional. Dan disitulah baru mulai. Tapi kalau untuk di financial market, saya memang terus terang baru mulai dan baru belajar ya. Misalnya di reksadana, kemudian di saham itu yang sudah saya mulai untuk mempelajari dan mulai untuk membelilah sedikit-sedikit. Itu Dr. Rizal. Oke. Nah, tadi kan masing-masing instrumen itu kan tadi dibilang ada risiko-risikonya. Nah, terus gimana ini untuk yang pemula ini, misalkan mereka yang masih ingin ya, baru memulai investasi, itu baiknya memilih yang mana dulu gitu. Mungkin Oke. ada saran atau bagaimana? Kembali lagi ya, saran pribadi saya ya, saran pribadi saya. Ya. Yang pertama kita harus belajar dulu ya, seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Belajar ini untuk tahu profil resiko masing-masing produk investasi ya. Kasarannya atau konsep dasarnya itu semakin rendah resiko, return-nya akan semakin kecil. Itu sudah pasti. Jadi semakin tinggi Hmm. potensi keuntungan, itu semakin tinggi pula resikonya. Jadi itu sudah hukum alam ya. Nggak mungkin ada produk investasi yang potensi keuntungannya tinggi, resikonya rendah. Itu nggak mungkin. Nah, jelas nggak mungkin ya. Jadi jangan sampai kita tertipu karena yang paling sering menjadi kerugian di dunia investasi itu kan bahkan karena tertipu ya, bukan karena salah berinvestasi, tapi karena tertipu. Karena kita tertipu iming-iming investasi dengan return atau keuntungan yang besar. Ya. Sebenarnya kalau ada produk investasi yang memiliki keuntungan yang besar, maka kita harus sudah menetapkan bahwa risikonya pasti besar. Nah, kalau kita sudah tahu konsep ini dan sudah paham, maka bagi pemula tentu jangan ngambil yang risikonya besar. Ya, jadi ada anak tangga yang harus dilewati. Jangan sampai kalau kita naik tangga belum nginjak anak tangga pertama, kakinya sudah lompat ke anak tangga yang teratas. Itu akan risiko untuk jatuh tergulung-gulung ya pasti akan besar. Ya, jadi ya kalau saya boleh sarankan ya pasti investasi di produk yang tradisional dulu ya. Tradisional contohnya misalnya deposito dan emas. Nah, itu yang paling tradisional. Dan itu ya harus kita sadari bahwa returnnya atau potensi keuntungannya pasti akan rendah ya. Rendah itu dalam artian paling tidak sudah bisa mengalahkan inflasi ya. Kalau deposito mungkin nggak bisa ya, tapi kan nggak mungkin kita tiap hari nyicil beli emas segram segram itu kan malah malah rugi juga ya, karena kalau emas itu kalau kita semakin rendah kita beli itu semakin rugi ya, karena ada gram tertentu, karena semakin rendah harganya semakin mahal ya. Jadi kalau misalnya kita baru bisa menyisihkan uang yang sedikit ya bisa kita taruh di tabungan atau mungkin deposito misalnya untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Setelah terkumpul baru kita bisa belikan emas ya. Setelah emas terkumpul kemudian harganya naik ya, misalnya setelah kita kumpulkan dari 2 tahun ya, kalau 2 tahun emas bisa lah ya return 10-20% itu sudah bisa lah mungkin. Itu mungkin bisa kita jual sebagian. Kita jual sebagian, kita belikan obligasi pemerintah. Ya. Terus setelah 2 tahun, 3 tahun dari situ, ya sambil kita terus menabung ya. Sambil dari situ kita bisa mulai belikan saham. Ya, jadi proses yang panjang itu memang harus diperlukan ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam keinginan untuk cepat kaya ya. Jadi kembali lagi bahwa tujuan investasi itu bukan ingin cepat kaya, tapi ingin melindungi kekayaan kita. Supaya kita bisa melindungi kekayaan kita ya kita harus punya penghasilan dulu yang stabil. Dan jadi jangan sampai ada orang yang misalnya kita baru lulus kuliah ya, nggak nyari kerja tapi
investasi ya, itu keliru ya, sangat keliru ya. Yang penting kita cari kerja dulu, mendapatkan income stabil, setelah itu kita tabung, setelah kita tabung kita tingkatkan eh, produk-produk investasi kita. Saya kira itu saran-saran saya bagi bagi orang-orang yang pemula ya, terutama yang mungkin baru baru masuk di dunia kerja. Tapi kalau yang sudah kerja lama, ya pasti saya kira sudah punya investasi di produk tradisional ya, pasti sudah punya. Jadi waktunya untuk naik kelas ya, masuk ke financial market ya, beli obligasi ya, setelah beli obligasi atau reksadana pendapatan tetap, setelah itu bisa mencoba membeli saham. Seperti itu, Dr. Rizal. Oh ya, betul betul. Ya tadi memang kan udah banyak yang tergiur itu ya. Apalagi sekarang eranya sosmed ini yang cukup mudah kita dimasuk-masukin tawaran-tawaran seperti itu ya, dan banyak sekali. Ya memang kita disuruh naruh uang berapa, kemudian dapat return berapa puluh persen. Nah itu yang kayak gitu berarti anu ya, lebih bagus baik dari dulu ya untuk pemula ya. Ya tentu, ya tentu. Kalau misalnya kita sudah belajar ya, kita sudah mengerjakan PR kita sudah mencari ilmu, kita akan tahu kok return normal investasi itu berapa. Ya, return normal investasi ya tentu 10% per tahun itu sudah bagus ya, plus minus ya. Plus minus dengan standar deviasi bisa lebih dari itu atau bisa kurang dari itu. Tapi kalau misalnya ada produk investasi yang mengatakan bahwa bisa mendapatkan keuntungan 10% dalam 1 bulan, ini bukan bukan 1 tahun ya, 1 bulan ya, berarti itu sudah menjadi red flag ya, atau eh, sudah menunjukkan adanya tanda-tanda yang harus kita waspadai. Tuh. Hmm. Jadi memang jangan mudah tergiur ya. Kita harus melewati anak tangga mulai dari yang awal itu harus apa yang tradisional, yang konvensional baru kita coba dulu masuk sana, kemudian lihat hasilnya, kemudian naik ke tangga-tangga berikutnya. Itu yang lebih aman gitu ya. Ya, saya kira menurut pendapat saya seperti itu. Ya. Nah, kemudian eh, mungkin ada tips tadi ya. Karena kan ada tips gimana kita supaya terhindar ya dari yang namanya eh, tadi itu iming-iming ya. Tapi pada akhirnya berujung pada penipuan kayak gitu. Ada tuh karena memang banyak sekali nih kita di mana Telegram, WhatsApp gitu. Ya, memang memang kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi ya kembali lagi, selain kita belajar, kita berhati-hati, ya tentu kita juga manusia ya. Kita juga manusia, bukan berarti kita tidak bisa tertipu ya. Tetap bisa jadi meskipun kita sudah belajar, kita tetap bisa tertipu ya. Eh, Langkah mitigasi berikutnya adalah diversifikasi. Ya, jadi setelah kita belajar, kemudian kita sebar investasi kita di berbagai macam aset kelas ya, istilahnya aset kelas. Ya, ada yang emas, kemudian ada deposito, ya meskipun deposito returnnya di bawah inflasi ya tetaplah kita taruh sebagian ya, terutama mungkin dana darurat kita ya, dana darurat kita harus punya, kita taruh di deposito enggak masalah. Terus kemudian kita taruh di surat berharga negara, baik itu obligasi, baik itu obligasi negara maupun obligasi swasta, baik itu kita beli langsung maupun melalui reksadana. Jadi untuk beli obligasi itu bisa beberapa macam, bisa langsung kita beli obligasi lewat sekuritas atau bisa kita lewat reksadana. Itu pembahasan yang lain. Lalu kita taruh di saham. Kenapa kok saham? Ya, karena saham itu meskipun resikonya besar, tapi pasar saham atau bursa saham itu sebuah instrumen investasi yang sangat diregulasi oleh pemerintah. Ya, dan dia sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan sebelum saya lahir itu sudah ada yang namanya bursa saham.
Ya, jadi nggak mungkin kemudian akan kolaps ya. Kalau bursa saham Indonesia kolaps itu sama halnya dengan perekonomian Indonesia kolaps. Ya, bahkan ketika ada krisis moneter pun bursa saham masih ada gitu ya. Terus barulah kalau misalnya kita tergiur dengan investasi yang lain setelah kita pelajari ya, ternyata tetap kita misalnya tergiur ya, atau kita nggak tahu ya boleh kita masuk, tapi ya tentu dengan nominal yang sedikit. Seandainya nanti ternyata tertipu, toh kita masih punya aset-aset kelas yang lain. Nah, itu cara saya untuk melindungi atau melakukan investasi yang hati-hati. Oke, oke. Diversifikasi, jadi dibagi-bagi porsinya di masing-masing instrumen seperti itu ya. Ya, benar. Oke, nah ini begitu banyaknya instrumen ya, tadi dibilang bagus dari diversifikasi, tapi gimana ya kemudian apa ya, kita mengalokasikan, oh yang di sini saya taruh segini, yang di sini saya taruh segini, itu gimana kemudian membagi-baginya kayak gitu, pasnya gimana? Ya, tidak ada ini ya, tidak ada hitungan yang pasti ya. Jadi ada beberapa pandangan ya. Saya mungkin nanti bisa di search ya, di search ada beberapa rumus ya, ada 50 30 20, ada 20 30 berapa? 20 30 20 40 itu tergantung preferensi masing-masing ya. Artinya ada yang bilang misalnya yang mungkin yang paling banyak itu 50 30 20 ya. Jadi 20 itu di emas ya. Terus kemudian 30 di surat berharga ya, tadi obligasi dan sebagainya. Terus kemudian itu sudah 50 ya, 50%. 50% lainnya di saham. Ya, ini yang mungkin lebih saya anut ya, karena insya Allah lebih agresif ya. Tapi ada yang porsi di sahamnya itu sedikit. Ya, misalnya hanya 20%, 30%-nya di surat utang, yang 50% di aset kelas tradisional. Nah, itu juga boleh-boleh saja. Ya. Perbedaannya apa biasanya? Biasanya tergantung jumlah dana, ya, jumlah dananya, dan juga usia. Ya, semakin eh, semakin lanjut usia, ya, contohnya misalnya di atas 40, di atas 50, ya tentu semakin membatasi resiko. Ya, jadi kalau usia yang sudah lanjut, tentu aset kelas yang dimiliki biasanya lebih cenderung ke yang tradisional, ya, di surat berharga negara, emas, ya, atau obligasi. Di sahamnya proporsinya lebih sedikit. Kalau yang masih muda biasanya bisa memilih yang saham yang lebih besar proporsinya, meskipun tetap diversifikasi. Kenapa? Karena saham itu kan kadang tren naiknya itu tidak bisa ditunggu dalam waktu yang cepat. Ya, artinya kadang terjadi penurunan ekonomi, ya, akhirnya harga saham juga turun. Kemudian balik lagi setelah 10 tahun. Berkali-kali lipat tapi. Nah, itu bisa saja seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah saya usianya masih di bawah 40 ya. Insya Allah misalnya katakanlah targetnya bisa sampai melewati 60, berarti kan masih 20 tahun lagi. Kalau 20 tahun lagi ya siklus siklus booming saham itu masih bisa mungkin 2 kali lah mendapatkan, ya, siklus istilahnya bull market ya. Tapi kalau misalnya sudah usia 60 tahun ya atau 55 tahun ya, kalau misalnya mau naruh saham banyak-banyak ya resikonya besar karena belum tentu sahamnya sudah naik tinggi, belum tentu kita bisa menikmati kalau misalnya usianya sudah 50 60. Kecuali kalau memang sudah punya saham sejak usia muda ya, saya kira masih tetap punya, enggak masalah. Tapi intinya seperti itu. Ya, jadi kembali lagi proporsi itu kembali ke profil resiko dari usia tadi ya. Yang kemudian yang kedua adalah dari dana kelolaan. Kalau sudah makin besar ya, tentu harus hati-hati ya. Kebetulan yang saya miliki investasi saya ya enggak banyak. Jadi saya
lebih lebih agresif dengan masuk di dunia saham. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memiliki dana miliaran ya mungkin puluhan miliar sampai ratusan miliar tentu yang paling aman ya taruh di yang resikonya paling rendah seperti ya obligasi, emas, deposito ya sebagian ditaruh di saham. Saya kira sih seperti itu ya. Kembali ke masing-masing. Oke, ini bisa dilihat dari masing-masing ya, bagaimana profilnya, mana yang lebih tepat, itu kembali lagi ke masing-masing, dan juga mempertimbangkan usia tadi ya, yang penting juga ya. Baik, sebelum masuk ke oh ya, sebelum kita menempatkan dana di semua instrumen investasi tadi. Nah, ini kan pendengar-pendengar ini kan mungkin ada juga yang masih baru baru dapat kerja, ya kemudian baru lulus ya. Mereka kan pemasukannya masih terbatas itu ya. Mungkin baru gaji pertama mungkin baru 5 juta, kemudian mungkin sudah ada yang 10 juta, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dia penuhi ya. Mungkin dia baru menikah atau baru punya anak. Nah ini kemudian dana yang mana yang akan kita masukkan di investasi ini dan berapa persen dari penghasilan kita kayak gitu. Ya itu kembali lagi ke apa ke kondisi masing-masing ya tidak bisa dipukul rata tapi yang pasti kita harus menciptakan yang sistem kita sendiri ya. Nah, sistem kita sendiri artinya sistem yang bisa kita penuhi ya. Misalnya saya akan mengalokasikan 5% pendapatan untuk ditabung ya. Nah, kalau misalnya sudah punya itu ya ya bisa dilakukan atau misalnya 10%. Nah, sisanya baru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi yang paling penting, ya yang paling penting adalah yang ingin saya sampaikan bagi yang memang katakanlah baru lulus, ya baru lulus terus kemudian baru bekerja. Yang paling penting adalah investasi di leher ke atas, ya leher ke atas itu artinya investasi di knowledge, ya knowledge dan pengalaman. Terus kemudian jadi investasi knowledge dan pengalaman ini itu akan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan kita. Ya. Jadi dengan kita meningkatkan pendapatan, maka di kemudian hari kita akan bisa mengalokasikan investasi yang lebih besar. Tuh, ya. Jadi saran saya bagi yang baru bekerja, yang harus kamu lakukan jangan terlalu pusing memikirkan investasi mana yang bagus, ya. Bagaimana caranya pendapatanmu itu atau pekerjaanmu itu bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Kalau sudah bisa, baru kalian bisa memikirkan investasi mana eh, apa yang akan kalian lakukan. Saya kira sih seperti itu. Hmm, oke oke. Ada ini nggak misalkan sampai batas mana kita harus ya mengumpulkan pendapatan itu ada nggak ya? Baru Ya, kemudian kita oh ini aman ya untuk kita terjun ke investasi kayak gitu. ya sebenarnya ada teorinya ya, tapi saya tidak tahu ya karena itu biasanya dimiliki oleh financial planner ya. Financial planner itu bisa menentukan ya, tapi itu case by case ya, case by case tergantung tergantung individu masing-masing pekerjaannya apa. Yang penting ya selama kita bisa menabung sekian persen dari pendapatan kita dan itu konsisten berapapun pendapatannya tidak penting ya meskipun pendapatannya 3 juta bisa menabung 10% atau yang pendapatannya 10 juta per bulan tetap bisa menabung 10% itu saya kira tidak akan memiliki perbedaan yang signifikan kecuali atau jangan sampai ya jangan oh saya akan menabung kalau pendapatan saya sudah 10 juta kalau belum saya tidak akan menabung. Nah, itu yang keliru ya. Tuh. Hmm. Ya memang berarti jadi berapapun pendapatannya usahakan tetap ada porsi ya walaupun itu kecil. Nah mungkin bagusnya itu porsi pendapatan
porsi menabung itu kita tetapkan di awal atau di akhir ya, setelah setelah menghitung pengeluaran-pengeluaran kita seperti itu atau gimana? Iya tentu di awal ya. Ya kalau misalnya kita belum belum Dari melakukan, ya awal kita berarti ya. kita Iya, iya. kita jalani dulu 1-2 bulan atau bahkan mungkin setahun. Nah, setelah itu kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengevaluasi pendapatan kita selama setahun itu berapa sih rata-rata. Terus kemudian pengeluaran kita berapa sih rata-rata. Kalau sudah tahu, kita pasti bisa tahu kok mana yang pengeluaran itu yang bisa dihilangkan atau ditekan, mana yang memang pengeluaran wajib. Nah, setelah itu baru kita tentukan. Oh, misalnya saya akan menyimpan 10%. Kalau sudah kita tentukan ya kita harus bisa konsisten untuk melakukan itu. Meskipun saya sendiri juga masih belajar untuk tetap konsisten dalam eh, menabung dan berinvestasi. Oh iya iya iya. Ya, tadi itu mungkin satu hal penting ya, walaupun remeh tapi agak sulit juga sih kalau kita nggak membiasakan, yaitu adalah menghitung tadi ya. Menghitung berapa pemasukan kita, kemudian berapa pendapatan kita. Dari situ kita Saya bisa saya mengukur. Saya dulu sih enggak ya, Ya, saya dulu enggak menghitung seperti itu. Tapi ketika saya hmm. mendapatkan beasiswa, saya jadi terpaksa menghitung. Ya, jadi ketika saya Wah gitu. kuliah S2 di Australia dulu, saya juga mendapatkan beasiswa. Akhirnya saya belajar untuk menghitung. Oh, uang masuk per bulan sekian. Maka untuk akomodasi sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, dan untuk Hmm. dikirimkan ke keluarga di Indonesia misalnya sekian. Sama halnya ketika saya sekarang kuliah di Malaysia ini saya juga terpaksa harus menghitung dan alhamdulillah dengan modal itu saya juga merasa merasa lebih mudah untuk menabung. Oh, iya. Lebih mudah dan lebih ya merasa aman juga karena kita bisa mengukur kemampuan ya kita. Oke, eh, saya rasa itu dulu mungkin ya yang kita bisa obrolkan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang terakhir mungkin adalah tips mungkin untuk mereka-mereka yang eh, ingin mulai prestasi supaya sukses gitu. Mungkin dalam beberapa poin termenarik. Saya sebenarnya nggak bisa memberikan tips itu ya karena saya juga belum belum tentu sukses ya. Yang penting ya kita terus belajar ya, kita terus belajar, kemudian kita lakukan apa yang sudah kita pelajari, terus kita evaluasi ya, lalu kita perbaiki. Yang penting jangan sampai kita menutup diri ya, karena banyak yang orang-orang yang itu ketika ada sesuatu hal yang baru itu tidak tidak mau untuk membuka diri. Misalnya, oh orang-orang tua saya sudah ngajari nabung itu ya di bank atau beli emas. Ya kalau misalnya apa itu saham, reksadana itu pasti judi dan sebagainya. Kalau misalnya kita memiliki mindset seperti itu, ya terserah sih saya enggak akan memaksa. Tapi bagi saya merasa bahagia bahwa saya tahu ada dunia investasi selain menabung di bank dan membeli emas. Tuh. Saya kira itu sih. Oke, oke. Jadi belajar, belajar, kemudian invest, evaluasi, belajar lagi, invest, evaluasi, dan kemudian tidak menutup diri. Ya, mungkin itu poin-poin yang bisa kita ambil ya dari Dr. Malik tadi untuk para investor yang akan masuk nih. Ya kita doakan semoga semuanya bisa sukses ya Amin, amin. dengan investasi pilihan masing-masing ya. Baik, sekian rekan-rekan sekalian untuk interview kita pada pagi hari ini. Barangkali nanti kita akan sambung dengan obrolan-obrolan yang lain ya. Topik-topiknya insya Allah sudah disiapkan cukup banyak yang bisa kita obrolkan ya kayak investasi. Sekian dari saya. Eh, Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.